Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berrezeki terpanggil untuk bisa melaksanakan zikrullah. Dan selanjutnya seperti biasa kita lanjutkan dengan uraian ta'lim ala kadarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridhonya, kasih sayangnya, semata-mata adalah untuk menjolok Rahman Rahimnya. Pada kesempatan ini mari kita urai tentang persepsi agama. Tapi karena waktunya nggak banyak, ya kita sampaikan yang perlu-perlu saja. Mungkin angle-nya agak berbeda. Nah, agama ini banyak orang mengira agama kan bisa dipelajari lewat buku, lewat ceramah, lewat YouTube, lewat cerita-ceritanya orang. Nah, sementara agama ini kan turunnya awalnya kan lewat Rasul. Maka mestinya patokan standar agama itu dari Rasul, bukan versi kita. Meskipun banyak orang merasa atau memang sudah diberikan ilmu mengupas artinya mushaf Quran ataupun fikih ataupun dan sebagainya, tetapi kita mesti mengacu kepada pembawa agama itu sendiri, karena itu yang otentik, yang orisinil. Sedangkan yang selain daripada Rasul kan turunannya belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan Rasul. Nah, sementara menurut Nabi Muhammad, agama itu bermula kapan kita mulai mengenal Allah. Awaluddini ma'rifatullah. Sementara agama yang dipersepsikan orang sekarang nyatanya jauh dari kriteria itu, karena dianggap agama nyatanya masih di level syariatullah, mulai fikih, baca Quran, kemudian muamalah, kemudian rukun iman, rukun Islam, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, syariat ini adalah aturan, hukum, kaidah, norma. Sementara kalau kita sebut di awal tadi kan yang membawa agama itu lewat Rasul, maka yang tahu kedudukan agama itu mestinya adalah Rasul dan bukan pendapat umum turunannya. Artinya kita patokannya dari Rasul, bukan dari pendapat kita. Itu mestinya logika berpikirnya. Akhirnya banyak orang mengupas agama dari cerita, mengupas agama
dengan literasi, mengupas agama dengan wacana. Dianggaplah itu belajar agama, padahal bukan. Rukun syarat metodologinya saja berbeda. Kalau Nabi lewat proses penanaman nur yang di dalam Quran disampaikan, pada malam itu dibelah dadanya, dicuci kalbunya, kemudian ditanamkan nur zikrullah. Nah, nur ini kan berupa nur iman dan nur kitab. Itu awalnya agama itu turun. Nah, sementara kan yang terjadi di persepsi di zaman ini kan berbeda. Agama ya bisa dipelajari, ada guru agama dan sebagainya. Kalau menurut kami itu semua baru pengantar menuju agama. Akhirnya dikarenakan bias sudut pandang ini sudah jauh, maka seolah-olah agama itu menjadi sebagai ilmu yang bisa dipelajari manusia. Padahal menceritakan tentang proses turunnya nur itu di dalam firman-Nya disambung dengan yang terpilih dan dikehendaki, artinya mutlak, sifatnya top down. Agama yang disebut Nabi ternyata ya bermula dari kapan kita ma'rifat akan Allah. Jadi yang mestinya orang yang menceritakan agama itu bukan lagi menceritakan literasi, bukan lagi menceritakan wacana, bukan lagi menceritakan cerita, tetapi mestinya adalah menceritakan tentang pengalaman dirinya sendiri, bukan pengalaman orang lain. Itu bedanya. Ma'rifat ini kan tingkatan keilmuan di dalam agama yang mestinya dijangkau orang ketika melewati jalan kerohanian. Jika tidak melewati ma'rifat atau yang hanya di syariat saja, akhirnya kita pinter-pinteran akal, pinter-pinteran membaca Quran, mengupas Quran, tafsir, arti dan sebagainya. Sementara Rasulnya sendiri nggak bisa baca, nggak bisa nulis, berarti kan ada yang berbeda. Katakan bukan itu. Agama jika diartikan Nabi adalah bentuk adaptasi ma'rifat, maka itu berupa pengalaman empirisnya sendiri. Ya, orang yang bisa menceritakan agama tentunya berdasarkan pengalamannya. Jadi bukan lagi menceritakan cerita orang, tetapi patokannya seorang penempuh jalan kerohanian adalah apa yang dikerjakan, apa yang dialami, prosesnya, kejadian-kejadiannya itu mesti cocok dengan apa yang dialami Nabi yang diterangkan di dalam Quran dan hadis. Karena banyak pula yang seolah-olah pelaku jalan rohani tapi kok berbeda dengan outputnya yang dialami Nabi. Itu menjadi patokan tolak ukur jalan itu sekiranya lurus atau bengkok.
Kalau lurus jalan agama itu pasti akan ketemu jalan yang dilewati Rasul pembawa agama itu sendiri. Karena sulit, variabelnya sulit, parameternya sulit. Karena kita menerjemahkan agama dengan akal ya nggak bisa. Karena adaptasi di alam ma'rifatullah yang kata Nabi, mesti habis dulu manusianya. Nah itu kan sulit. Nah, perlu dijelaskan di lain waktu. Jadi agama itu tidak bisa dipelajari, tetapi dipilih, dikehendakinya. Nah, adaptasi manusia hanya bisa menjolok supaya yang dari alam kemutlakan itu berkenan turun, karena sifatnya agama itu top down bukan bottom up. Jadi mestinya menceritakan agama itu bisa jadi nggak pakai literasi, itu malah yang orisinil. Nggak pakai wacana, nggak pakai cerita orang, tapi apa yang diceritakan itu pasti sama dengan persepsi Nabi. Walaupun Nabi ada di 14 abad yang lalu dengan orang yang melewati jalan yang sama, metodologi yang sama di zaman ini, hukumnya pasti sama. Tidak akan ada kontradiktif, tidak akan ada yang bertolak belakang. Nah, sebegitu juga kalau Nabi Muhammad tidak pernah hidup di zamannya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, tetapi beliau juga membenarkan apa-apa yang dilewati oleh orang-orang yang lewat jalan itu sebelumnya. Karena metodologinya masih sama, jalannya sama, potensinya sama, maka pasti akan ketemu kejadian yang sama. Nah, jika jalannya berbeda, rukun syaratnya berbeda, pasti nggak akan ketemu ujung pangkalnya. Kalau Nabi lewat penanaman nur, kemudian diajari malaikat Jibril tentang zikrullah semedi, kemudian ada khalwatnya di Gua Hira, sementara kita kan nggak tahu itu apa. Berarti kan dari titik tolak berangkatnya saja sudah tidak sama, maka pasti ujungnya ya makin tidak sama. Itu logikanya. Maka nggak ketemu. Kriteria agama menurut Nabi kan awaluddini ma'rifatullah. Sementara agama yang versi sekarang ya mengiranya agama ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan rukun iman dan amal soleh. Sementara rukun syarat agamanya kan tidak didudukkan dari awal. Ya alhamdulillah kita sekalian berrezeki ketemu metodologi agama itu. Artinya pasti kita akan ketemu kejadian yang sama. Jika rukun syaratnya sama, metodologinya sama, jalannya sama, maka pasti akan ketemu kejadian yang sama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.